saya mulai dulu dengan indeks harga saham gabungan ya. Kalau teman-teman lihat indeksnya, ini sebenarnya agak tanggung ya penurunannya ya. Saya sih masih berharap adalah dia bisa sampai benar-benar ke 7.500 ya, 7.510-an. Tapi ini udah mantul hari ini. Ya udah mantul ya, moga-moga udah kelar lah ya penurunannya. Tapi kalau enggak ya kita mungkin masih akan lihat area ini ya, area 7.000 ya 7.500 lah tepatnya itu di sekitar 7.456. Ya harapan kita ya dia punya swing ya, dia dia ada swing low-nya di area ini ya. Jadi ini kan udah pergerakannya naiknya begitu kencengnya kan. Nah, sedangkan untuk swing low-nya sendiri belum kelihatan. Jadi kemarin itu saya sama hari ini ya, mungkin dalam minggu ini lah ya, ada swing low-nya gitu. Ya, ada swing low-nya tuh. Tapi ini enggak. Ya mungkin ya berarti memang euforia untuk di pasarnya itu sangat tinggi sekali. Jadi masih terus masuk ya. Oke, nah kita tinggal lihat aja, tinggal ikutin aja pergerakannya sampai nanti mendekati pengumuman suku bunga The Fed. Ya, ini mungkin di Indonesia berarti sekitar tanggal 19 Septemberan ya. Ya, nah itu yang mungkin yang kita lihat ya sama seperti emas ya. Kemungkinan besar akan ada sell on news. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi mungkin saja kalau seandainya The Fed cuma turunin dua, karena The Fed itu udah pasti turunin suku bunga ya. Kalau dia cuma turunin 25 basis point, ya artinya ya pasar sudah price in. Jadi kemungkinan besar nanti akan ada sell on news. Kalau misalnya The Fed naiki apa turunin sampai 50 basis point, nah kemungkinan besar masih akan ada kenaikan dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Ya, jadi artinya kalau misalnya dia cuma 25 basis point, ya jadi potensinya adalah dia akan swing low. Ya, karena swing low. Kemudian habis itu kembali lagi ya mungkin untuk melanjutkan kenaikan. Ya, kenaikan yang kita lihat itu kan adalah ya, target kita mungkin ada di sekitar 8.059 atau 8.060 ya, 8.060. Jadi ini mungkin sebuah target yang lumayan kuat lah ya. Artinya kalau dari sekarang itu di 7.000 udah sempat disampai ke 7.700. Jadi kita mungkin masih akan ada sekitar 250 lah ya, 250 poin lagi untuk indeks harga saham gabungan bergerak. Nah, katalis apa untuk indeks itu bisa sampai bergerak sampai ke targetnya di sekitar 8.000 gitu ya. Kita lihat adalah pertama yang kita mesti ikutin adalah update data-data ekonomi yang ada di Amerika. Jadi setelah penurunan suku bunga, bagaimana reaksi data ekonominya? Kita mau lihat PMI-nya juga akan mulai meningkat, kemudian tingkat penganggurannya turun. Ya, itu harusnya sejalan ya kalau PMI-nya meningkat, PMI manufaktur maupun jasa itu meningkat, otomatis akan diikuti oleh penurunan dari pengangguran. Jadi kalau PMI meningkat, penganggurannya masih terus naik, nah itu kan anomali ya. Tapi kalau misalnya PMI-nya meningkat, kemudian tingkat penganggurannya turun, berarti ekspektasi pasar untuk tindakan penurunan suku bunga The Fed itu sudah benar ya, sudah on the track ya, sudah on the track. Nah, sekarang nanti tinggal pasar itu memprice in lagi. Kira-kira di bulan November atau Desember ya, The Fed itu akan mulai menurunkan suku bunga lagi. Ya, ini tinggal kita update lagi ya. Nah, kemudian ini sentimen positifnya. Jadi nanti kita update ya. Nah, yang sentimen negatifnya juga mesti teman-teman perhatikan yang bisa saja menjatuhkan market adalah aksi dari Bank Sentral Jepang. Ya, aksi dari Bank Sentral Jepang karena kita tahu bahwa inflasi yang terjadi di Jepang itu sudah mulai naik. Ya, kemudian habis itu sikap dari Bank Sentral Jepang itu sudah mulai ke arah hawkish gitu ya. Ke arah akan ada kenaikan suku bunga lanjutan ya. Makanya teman-teman mungkin lihat dari Bitcoin kemarin tuh sampai akhirnya ngedrop lagi. Kenapa ngedrop lagi? Karena ada pembuangan barang yang dilakukan ya itu dari investor-investor yang mungkin di daerah Jepang itu cukup banyak nanamin di Bitcoin juga ya selain di bursa ya selain di bursa. Jadi ini mungkin akan teman-teman bisa tinggal ikuti. Jadi kalau sampai BOJ-nya naikin suku bunga, berarti masih akan ada carry trade yang akan keluar barang. Nah, jadi ya mungkin cukup seimbang lah ya. Saya kalau misalnya kita bisa buat sebuah skenario gitu ya, kalau seandainya skenario terjadi, The Fed itu turunin suku bunga,
kemudian habis itu ada pergerakan bursa itu yang masih belum ada swing low-nya. Nah, swing low itu akan terjadi kalau bank sentral Jepang itu naikin suku bunga. Jadi kemungkinan besar akan bikin swing low di bursa. Nah, kemudian habis itu ya kemudian akan normal kembali kan? Ya, nah pasar akan mulai memprice in untuk penurunan suku bunga The Fed yang kedua. Nah, habis swing low, nah kemudian habis itu akan ada kenaikan lagi. Itu mungkin skenario yang bisa kita lihat dalam waktu dekat ini. Karena kalau untuk katalis-katalis yang lain, itu hampir boleh bilang tidak ada. Kalau teman-teman lihat dari katalis dalam negeri, ya paling kita menunggu adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintahan yang baru yang akan diterapkan ya dalam pemerintahan itu. Karena itulah makanya kalau lihat apa tadi ya saya ulangi ya, skenario-nya adalah the Fed turunin suku bunga. Nah, pasar kira-kira memprice in nggak? Kalau dia cuma turunin 25 basis point, berarti pasar sudah memprice in. Jadi kemungkinan besar akan ada sell on news. Ya, kalau misalnya dia naik dia turunin sampai 50 basis point, kemungkinan masih akan ada rally. Ya, masih akan ada rally pada pasar itu ya, dari indeks-indeks ya. Nah, kemudian habis itu karena dia belum ada swing low-nya, nah kemungkinan besar atau potensi terjadinya swing low pada saat BOJ ya, Bank of Japan itu naikin suku bunga. Oke, menaikkan suku bunga. Nah, ini kan ada potensi di mana mereka yang melakukan carry trade ya, itu dia akan keluar barang ya, akan keluar barang. Nah, ini kalau dia buang likuiditas, kemungkinan besar akan terjadi swing low pada indeks ya, mungkin pada banyak saham lah ya. Nah, itu kemungkinan besar akan terjadi seperti itu. Nah, kemudian habis itu sesudah terjadi swing low, kita masih punya sentimen yang positif yang lain, yaitu adalah potensi penurunan suku bunga The Fed itu pada bulan November atau Desember. Ya. Nah, penurunan suku bunga di November dan di Desember itu sepenuhnya tergantung dari data ekonomi. Ya, data ekonomi yang ada di Amerika. Jadi kalau data ekonominya cukup bagus ya, semuanya on the track ya, kemungkinan besar masih akan ada penurunan suku bunga lanjutan. Jadi pasar akan memprice in untuk ini lagi. Ya, nanti kita tinggal update. Jadi setelah tanggal 18, otomatis kita udah mulai bisa lihat komposisi kemungkinan atau peluang terjadinya penurunan suku bunga di November atau Desember. Kemudian habis itu untuk indeks harga saham gabungan, sentimen positifnya adalah pemerintahan yang baru. Kebijakan-kebijakan baru pada pemerintahan yang akan datang. Ya, udah cukup banyak ya. Nah, kemudian habis itu sentimen positif yang lain itu adalah ini akan ada namanya window dressing. Ya, akan ada window dressing. Jadi periode di mana berberan ya. Jadi Oktober, November, Desember ya, nanti sampai ke Januari efek dan lain sebagainya. Itu ada potensi untuk untuk menggerakkan indeks menuju ke targetnya. Target kita kurang lebih kalau misalnya teman-teman lihat ada di sekitar 8.059 itu targetnya. Tapi sebelum dia mencapai target itu ada beberapa target yang perlu dicapai oleh indeks sebelum ke atas. Pertama adalah di 7.830. Kemudian yang kedua ada di 8.000 itu sendiri atau 7.926. Ya, habis itu baru ke targetnya di sekitar 8.060 gitu ya. Ini yang kita lihat untuk pergerakan indeksnya. Jadi kalau lihat indeksnya sebenarnya cukup menjanjikan. Ya, cukup menjanjikan. Ya, yang sekarang yang mungkin mulai berasa oleh kita itu adalah euforianya. Ya, euforia. Jadi kalau udah euforia ya ada yang fear kan. Ada yang keluar barang. Jadi ya biarlah mereka keluar barang dulu. Ya, jadi akan ada swing low-nya itu membuat kita bilang tekanan euforianya itu tidak terlalu nanjak-nanjak sekali. Ya, jadi masih akan ada swing low. Kalau di technical kita bilang itu swing low ya, membentuk high low. Kemudian habis itu akan ada kenaikan kembali mengikuti trennya. Karena ini indeks kita jelas udah bisa ngelihat bahwa tren dari indeks itu adalah uptrend. Jadi udah break di area 7.390 sampai 7.456 itu dia sudah break ya. Jadi artinya memang memberikan perspektif ke indeks harga saham gabungan kalau dia kembali uptrend. Ya, dia udah kembali untuk mencoba untuk rally. Ya, nah sentimen positifnya tadi kurang lebih. Nah, kalau dia rally artinya kita udah mesti siap loh ada di dalamnya. Ya, ada di dalamnya. Makanya kalau lihat dari ini ya, teman-teman ya. Ini mungkin sekedar ini ya, merefresh aja ya.
urutannya atau framework buat kita melakukan atau men-screening saham-saham yang ada gitu ya. Pertama teman-teman pasti lihat adalah katalisnya kan. Oke, ya. Pertama yang kita lihat itu adalah di katalisnya. Ya, katalisnya. Jadi ya mesti ada katalis dulu. Ya, contoh misalnya ada kebijakan apa gitu kan. Ada sebuah sebab yang menggerakkan harga kan. Harga itu kan bergerak kan cuma karena dua hal tok. Satu adalah antisipasi, yang kedua adalah kejutan. Ya, itu udah menjadi prinsip dasar dari pergerakan harga. Kalau kejutan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah namanya kejutan kan, lu nggak bisa antisipasi apa-apa. Tapi kalau dia mengantisipasi, antisipasi apa? Antisipasi terjadinya perubahan pada fundamentalnya. Nah, ini yang bisa kita analisa. Ini yang bisa kita research. Nah, bagaimana meresearchnya? Frameworknya itu adalah pertama kita harus menemukan katalisnya. Ya, katalis atau sentimen yang bisa membuat akhirnya terjadi inflow atau mungkin bertambahnya pendapatan pada perusahaan tersebut. Ya, jadi kalau di properti kan kita tahu ada satu jargon namanya lokasi, lokasi, lokasi. Jadi kalau lu mau beli properti maka lu harus beli lokasinya apa, lokasinya di mana, di lokasi itu ada apa saja, dan bagaimana prospeknya ke depan pada lokasi itu. Kan lokasi, lokasi, lokasi gitu kan. Nah, kalau di saham kita boleh katakan yang kita lihat itu adalah selalu kita lihat adalah pendapatan, pendapatan, dan pendapatannya. Ya, revenue pendapatan dari salesnya. Jadi bukan pendapatan karena dia jual aset gitu ya. Pendapatan karena salesnya. Jadi dia launching produk dan produknya diterima oleh pasar sehingga itu bisa mendatangkan pendapatan ke perusahaan tersebut ya. Nah, kalau udah bicara mengenai pendapatan, kita juga mesti ngecek pendapatannya itu bisa menghasilkan profit berapa. Karena ada juga pendapatan yang ya kurang lebih BP gitu ya, kurang lebih ya akhirnya dikurangi dengan biaya marketingnya, biaya iklan, biaya operasional segala macam, akhirnya jadi BP walaupun diterima oleh pasar, tetapi pemasukan atau profit atau laba yang berhasil didapat oleh si perusahaan itu tidak terlalu besar ya. Salah satunya yang bisa membuat labanya tidak terlalu besar adalah beban. Ya, beban. Kalau bicara mengenai beban, berarti itu kalau bahasa sehari-harinya dibilang utang. Ya, jadi kalau utangnya gede, otomatis pembayaran bunganya besar. Nah, kalau pembayaran bunganya besar, otomatis akan mengurangi profitnya kan. Ya, ada namanya EBITDA ya, earning before income, before interest, tax, dan A-nya itu adalah anuitas ya. Nah, kalau itu gede, ya karena belum dikurangin kan, belum dikurangi interest, belum dikurangi bunga, belum dikurangi pajak, dan belum dikurangi penyusutan. Ya, jadi makanya ya kita nggak mungkin bisa ngelihat EBITDA terus gitu ya. Kalau mungkin yang sering dipakai EBITDA itu adalah saham-saham yang berhubungan dengan teknologi atau startup ya. Mereka mungkin lihatnya EBITDA ya. Tapi kalau teman-teman lihat di perusahaan-perusahaan yang ada, kita nggak bisa tergantung pada EBITDA. Kalau lu tergantung pada EBITDA, maka lu mengecualikan bebannya. Ya, padahal beban ini bisa saja menyedot cukup banyak profit yang dihasilkan. Nah, kenapa kita concern di situ? Karena kalau dia tidak mendapatkan profit, nah kita akan lihat ke screening selanjutnya. Kalau dia tidak dapat profit, maka dia tidak bisa melakukan yang namanya corporate actions yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berkembang. Apa itu? Yaitu ekspansi. Ya, ini udah sortir ya. Kita udah sortir ya. Oke, ya sortasi saham. Jadi salah satu yang membuat kita mengantisipasi terjadinya perubahan pada fundamental sebuah perusahaan adalah perusahaan itu melakukan ekspansi. Oke, perusahaan itu melakukan ekspansi. Jadi kalau perusahaan tidak melakukan ekspansi lagi, maka yang dia konsen itu cuman ke dividends, cuman ke bayar utang, cuman ke corporate action lainnya. Ya, contoh misalnya kayak buyback lah, stock split lah dan lain sebagainya. Karena dia tidak punya ruang untuk melakukan ekspansi lagi. Nah, itu makanya kenapa kita tidak terlalu konsen untuk trading di daerah-daerah big cap. Ya, bagaimana mereka mau melakukan ekspansi lagi, sedangkan big cap itu rata-rata ya konsennya ke dividends ya. Kalau mau ekspansi juga kiri kanannya sudah terlalu sempit lahan untuk dia melakukan ekspansi, gitu kan?
Jadi yang kita butuh cari adalah begitu katalis dapat, kita butuh tahu sektor mana yang akan terdampak oleh katalis tersebut. Nah, kalau lu udah dapat sektornya, makanya kita bisa dapat juga saham-saham di dalamnya kan. Ya, nah saham-saham di dalamnya salah satu cara untuk mensortir sekian banyak saham ya adalah kita melihat, kita meriset ya perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan ekspansi. Nah, untuk dia bisa melakukan ekspansi, maka dia butuh yang namanya dana. Ya, dana di sini teman-teman bisa sortir, dia punya cash-nya, dia punya apa grupnya, ya grupnya gede, ya artinya kemungkinan besar dia bisa pinjem dalam arti borong nama grup untuk meminjam uang ya, atau balik lagi ya pendapatan karena produknya laku di pasar. Ya, nah produknya laku di pasar itu yang lebih kita prioritaskan. Kenapa ya? Karena kita butuh kan perusahaan yang bisa survive karena kegiatan usaha perusahaan itu sendiri. Ya, bukan karena bantuan dari kiri kanan, bukan karena dia ngutang, terus habis itu dari utangnya karena itulah dia bisa ekspansi. It's okay, nggak masalah. Utang terus untuk ekspansi nggak masalah. Ya, tetapi kita akan lebih suka perusahaan yang bisa survive dengan dana mereka sendiri atau dana dari penjualan produknya mereka sehingga dia bisa melakukan ekspansi. Itu akan jauh lebih kencang. Ya, itu akan jauh lebih kencang. Karena itulah makanya dengan adanya dana, maka kita bisa melihat 3 alasan terjadinya pergerakan likuiditas ke dalam perusahaan tersebut. 3 alasan itu apa? Salah satunya adalah turnarounds. Ya, turnaround. Jadi perusahaan itu mengalami turnaround. Tadinya mungkin udah sepi-sepi saja, ya. Kemudian habis itu dia turnaround. Itu banyak sekali terjadi di pasar. Ya, ini alasan turnaround itu banyak sekali terjadi di pasar dan paling mudah untuk ditangkap. Ya, walaupun mungkin butuh waktu dan lain sebagainya, tetapi paling mudah untuk ditangkap. Ya. Nah, alasan kedua adalah karena cyclical. Nah, kalau cyclical ini memang berhubungan dengan saham-saham komoditas. Karena komoditas itu cycle-nya ya mungkin ya kayak misalnya kayak batu bara, ada cycle 5 tahunannya dia. Ya, ada saham komoditas lain seperti apa? Seperti kayak emas. Emas itu ada cycle-nya. Kapan cycle itu terjadi? Ya pada saat krisis terjadi. Nah, krisis sendiri itu ada cycle-nya. Ya, ada krisis yang 3 tahunan, apa 3 tahunan lagi. Ada krisis yang 5 tahunan, ada krisis yang 10 tahunan. Nah, itu biasanya emas itu mengalami cycle-nya di daerah situ. Emas, perak, ya, atau barang-barang apa benda aset-aset berharga lainnya itu mengalami cycle di area tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat ya untuk kayak tembaga segala macam itu juga sama. Mereka mengalami cycle-nya. Tembaga ini dia akan apa ya? Dia akan mengalami sebuah peningkatan yang cukup signifikan kalau dunia usaha atau perekonomian itu lagi bagus-bagusnya. Artinya setelah krisis terjadi itu nanti kan ada namanya ekspansi ya, atau namanya pergerakan kembali ya perekonomian ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya tembaga itu akan mulai kembali lagi. Ya, kembali lagi pada cycle-nya. Itu adalah cycle ya, cyclical-nya. Jadi kalau memang udah di dalamnya memang ada apa ya, ada momennya ya. Nah, itu biasanya adalah saham-saham komoditas untuk daerah cyclical ya. Nah, yang terakhir itu adalah startup. Nah, startup itu kurang lebih itu adalah pendapatan perusahaan yang tiba-tiba menanjak karena apa? Produknya. Karena produknya apa? Produk-produk yang viral lah, produk-produk yang apa yang suddenly dibutuhkan, ya suddenly dibutuhkan. Contoh paling gampang itu adalah teman-teman lihat IRA, ya IRA itu waktu zaman COVID itu suddenly produknya itu dibutuhkan, ya suddenly karena keadaan kan itu otomatis dibutuhkan sehingga ya teman-teman bisa lihat bagaimana IRA itu kelabakan untuk mencukupkan permintaan yang di pasar. Ya, nah itu juga sama terjadi pada MARK. Ya, MARK itu adalah perusahaan yang memproduksi cetakan, ya, cetakan moldnya untuk sarung tangan. Jadi teman-teman bisa lihat ya waktu itu bagaimana penggunaan sarung tangan yang di eranya COVID itu sampai sampai perusahaan-perusahaan pencetak sarung tangan itu sampai bayar duluan untuk mendapatkan moldnya, untuk mendapatkan cetakan itu. Nah, jadi dengan kata lain ya teman-teman bisa lihat bagaimana startup yang terjadi pada
saham MARK maupun saham yang IRRA atau saham-saham kesehatan ya. Nah, di situ teman-teman bisa bisa dapat sebuah gambaran lah bahwa itu adalah startupnya. Ya, itu adalah startup. Ya, memang itu jarang terjadi ya, tetapi itu sangat mungkin terjadi karena sebuah keadaan. Ya, karena itulah teman-teman kalau misalnya lihat ya, ini contoh misalnya contoh ya. Ini monkeypox itu mulai mendekat nih. Lalu mulai cek nih, ini mungkin nggak sampai merebak seperti COVID. Ya, kalau hasil research yang ada, kayaknya sih tidak akan ini ya, tidak akan se, se menakutkan COVID. Ya, kalau COVID itu kan airborne ya, artinya penyebarannya itu bisa karena droplet, penyebarannya hanya karena udara, lu batuk, lu pilek, lu bersin aja orang lain bisa bisa kena ya. Nah, sedangkan monkeypox ini kayak cacar air kan. Cacar air itu artinya lu mesti bersentuhan. Ya, lu mesti bersentuhan dan lain sebagainya. Jadi penularannya itu mungkin tidak sedahsyat seperti COVID. Ya, nah kalau dia tidak sedahsyat seperti COVID, ada nggak ya perusahaan-perusahaan yang bisa mendapatkan alasan startup ya untuk likuiditas masuk ke dalam situ? Ya kalau nggak ada ya udah. Ya kita nggak perlu maksain harus startup karena startup itu ya kalau ini hasil yang saya lihat ya, posisi untuk likuiditas masuk ke dalam sebuah emiten karena alasan startup itu cukup jarang. Ya, tetapi yang paling sering itu adalah karena turnaround. Ya, turnaround gampang kok, gampang teman-teman bisa lihat misalnya apa yang turnaround. Hardware waktu COVID, habis itu lewat COVID-nya dia mulai turnaround. Ya, itu namanya turnaround. Kemudian kita mungkin bisa lihat kayak ya mungkin contoh kasus kayak Unilever lah ya. Unilever itu mungkin ada potensi turnaround ya. Kapan kita nggak tahu. Ya, kapan kita nggak tahu. Karena itulah makanya kita butuh technical untuk menerjemahkan kapannya itu. Ya, dan di situ ya kita baru masuk ke area technical. Ya, lu udah dapat perusahaan-perusahaannya, ya, lu udah dapat potensi di mana alasan likuiditas akan masuk situ, alasan si gajah akan masuk ke dalam emiten itu, ya. Nah, habis itu untuk melihat kapan dia mulainya, kita butuh technical. Ya, kita butuh technical. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, kita kan menggunakan dua cara ya. Yang di atas kita menggunakan Slim. Yang teknikal kita menggunakan Wyckoff. Ya, keduanya ya, iya, ya itu aja. Ya, nah itu kurang lebih sebuah skemanya, sebuah frameworknya, bagaimana kita bisa menemukan saham-saham yang berpotensi, ya, yang berpotensi untuk bergerak dan lain sebagainya. Apakah ini 100% win? Enggak. Ya, tidak 100% win. Karena kita tahu bahwa ini tidak 100% win, maka kita butuh yang namanya risk management. Ya, kita butuh namanya risk management. Nah, di dalam risk management kita bicara mengenai apa? Position sizing. Bagaimana kita melakukan diversifikasi terhadap portofolionya kita. Tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Ya kan? Nah, di situ ada namanya position sizing. Dengan lu menerapkan position sizing, otomatis saham-saham atau portofolio di dalam saham-saham di dalam portofolio teman-teman otomatis akan terdiversifikasi. Jadi kita nggak taruh di satu tempat. Ya, di situ nanti ada namanya kalau teman-teman lihat di risk management kita sebutnya sebagai capital exposure. Ya, apakah kita bisa menaruh semuanya ke dalam masuk full cash gitu ya ke dalam um, indeks gitu ya atau saham dan lain sebagainya. Tidak, kita masih melihat keadaan. Jadi kalau memang indeksnya itu dalam keadaan downtrend, kita pun membatasi. Jadi tidak masuk semuanya, tapi kita bersiap-siap. Nah, kalau teman-teman lihat untuk sekarang, indeks itu sedang bereforia-eforianya. Apa yang lu lakukan? Itu harusnya lu udah bisa masuk 100%. Tetapi bukan sekarang ya. Ya, kita bicara mengenai beberapa minggu yang lalu, ya beberapa bulan yang lalu ada satu video di mana saya katakan bahwa ini udah kelar ya penurunannya, apalagi pas setelah BOJ kedua kali menaikkan suku bunga itu kan terjadi penurunan indeks yang begitu dalamnya. Di situ adalah tempat kedua di mana kita bisa melakukan
top up terhadap saham-saham dalam portofolionya kita. Itu adalah kesempatan kedua. Nah, kesempatan ketiganya kapan? Yaitu pada saat mungkin ya tadi yang saya bilang, ada peluang di mana swing low itu terjadi pada indeks harga saham gabungan kembali. Itu adalah peluang ketiga untuk teman-teman ikut dalam window dressing. Ya, nah kalau lihat dari seasonality-nya, seasonality yang sudah kita bahas dari hari Senin lalu, kalau September ini tidak ditutup merah atau tidak ada swing low pada saat di September, maka peluang terjadi swing low pada indeks harga saham gabungan kemungkinan besar akan terjadi di November. Ya, kemungkinan besar akan terjadi di November. Jadi November mungkin nanti akan ada rally di September, akan ada rally di Oktober ya. Nah, kemudian rally ini itu kan membuat orang floating profitnya itu lumayan kan. Nah, akan terjadi profit taking di November. Ini kalau lihat dari seasonality-nya ya. Nah, kalau November terjadi koreksi di situ, itu adalah kesempatan ketiga kita untuk masuk. Jadi ada swing low pada indeks. Kemudian Desember itu masuk ke Santa Rally ya, nanti habis itu nanti akan diikuti oleh Januari Efek ya, Februari mungkin masih akan ikut kan, kayak gitu ya. Ini kalau kita lihat dari indeksnya. Tetapi kalau teman-teman lihat dari ini bagaimana kita mensortir saham itu kurang lebih time frame-nya framework-nya begitu ya. Dan dua metode yang kita gunakan. Satu adalah untuk mensortir kita menggunakan CanSlim. Kemudian untuk teknikalnya kita pakai Wyckoff. Ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu CanSlim seperti apa, Wyckoff seperti apa, kita masih ada kelas coaching di bulan November ini ya. Nah, selama bulan September ini kita kan sudah tidak ada early bird-nya lagi ya. Jadi yang 20% lebih ya. Itu udah lewat ya, tapi kita masih punya potongan untuk 12%-nya. Jadi kalau teman-teman masih mau tahu lebih lanjut mengenai CanSlim-nya dan Wyckoff-nya, teman-teman bisa hubungi admin ya. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan ya. Oke, apa yang teman-teman tanyain? Oke, mengenai BRMS ya, ini saya mengupdate teman-teman aja ya buat BRMS-nya ya. Nah, kalau teman-teman lihat BRMS-nya, ini masih belum break ya. Oke, nih ya. Ini masih shadow di ujungnya, tapi ini kita udah tahu bahwa dia sudah mulai bersiap. Nih, volumenya mana? Nih, teman-teman bisa lihat ya, volume yang terjadi, kelihatan nggak di IG? Nah, ya volume yang terjadi pada perdagangan kemarin. Ya, perdagangan kemarin itu ya, saya berharap adalah dia break kan, tetapi ternyata dia cuma meninggalkan shadow. Nah, ini yang sedang kita tunggu. Ini adalah nanti pasti akan ada penurunan lagi ke arah sekitar ini harusnya udah mulai kelar nih. 167 itu harusnya udah kelar. Ya, tapi kalau misalnya dia bisa shadow lagi sampai ke bawah, nah ini area diskonnya 163. Ya, nah, habis itu harusnya udah jalan. Kalau kita lihat di periode dia ngebes, ya periode ngebes, kemudian habis itu lihat Wyckoff-nya segala macam, ini harusnya udah kelar. Ya, udah kelar. Ya, kemudian habis itu kalau teman-teman lihat emas itu udah sell on news kan. Nah, emas itu ya ini udah kita singgung lah udah beberapa kali ya. Itu adalah sell on news. Jadi dia melakukan persiapan untuk nanti tanggal 18 September. Karena kalau The Fed itu sudah pasti menurunkan suku bunga, otomatis dolar itu pasti akan melemah. Nah, kenapa sekarang dolar itu menguat? Karena data-data ekonomi itu sesuai dengan ekspektasi bahkan di luar ekspektasi. Ya, ini yang kita sebut sebagai good for currency. Ya, good for currency. Jadi artinya kalau dia sesuai dengan ekspektasi, bahkan di atas ekspektasi, maka itu good for currency. Ya, kalau dia good for currency, artinya akan ada penguatan pada mata uang itu. Nah, kalau penguatan pada mata uang itu, otomatis komoditas-komoditas yang di-pairingkan dengan USD, itu otomatis akan melemah. Ya, jadi ini udah clear ya. Nah, nanti kalau misalnya The Fed itu turunin sampai 50 basis point, itu jelas akan membuat komunitas kembali naik kembali gitu loh. Ya, ini yang kita lihat ya. Jadi otomatis ya pasti udah akan ada price in pada saham-saham yang berhubungan dengan emas. Termasuk di dalamnya, ya ini mungkin jangan terlalu gembira-gembira dulu ya. Karena kita ngelihat akan ada penguatan pada rupiah juga. Nah, penguatan pada rupiah membuat emas itu netral jadinya.
Ya, emas itu netral, tetapi akan jauh lebih kuat lagi pergerakan emas kalau ya data-data ekonomi itu ternyata gagal. Ya, setelah The Fed nurunin suku bunga, ternyata data-data ekonomi apa tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, berarti kan arahnya kemana? Arahnya ke resesi. Ya, arahnya ke resesi. Ini cuma mempospon doang. Ingat ya, saya udah katakan bahwa resesi itu tetap akan ada karena kita udah lihat memang ekonomi kita untuk saat ini, ekonomi global ya, bukan cuma di Indonesia. Ekonomi global saat ini itu dibangun karena likuiditas yang digelontorkan begitu besarnya pada zamannya COVID. Karena itulah makanya kita keluar dari resesi begitu cepat ya kan. Setelah COVID itu kan hancur kan. Benar-benar hancur. Ya orang kita nggak punya pemasukan, ya dagang nggak bisa dan lain sebagainya kan, semua di lockdown kan. Bagaimana ceritanya mereka itu bisa keluar gitu loh, ya keluar dari resesi begitu cepatnya? Ya karena likuiditas, karena percetakan uang yang orang bilang eh, eh, kayak asap gitu ya, nanti itu sebentar doang lenyap. Gitu ya, kita bisa lihat inflasi kita deflasi kita udah berapa 4 bulan ya. Yang 4 bulan deflasi. Ini apakah terjadi penurunan daya beli atau bagaimana? Ya teman-teman bisa merasakan di lapangan kan. Ya. Nah, itu yang mau kita lihat. Jadi kalau misalnya itu untuk yang saham-saham yang emas ya, dia akan jauh lebih menguat lagi kalau peluang resesi itu bertambah besar. Karena ini adalah safe haven ya. Ini adalah safe haven. Jadi peluang untuk mereka masuk ke emas itu jauh jelas akan besar gitu. Nah, kalau itu besar, ya otomatis ya sama kan pendapatan itu akan meningkatkan pendapatan dari emiten ini. Nah, kemudian sentimen positif untuk BRMS kemarin kita udah bahas ya. Ada pabrik ketiga yang akan beroperasi di kuartal keberapa ya? Kuartal saya lupa ya. Di kuartal ini atau di di kuartal pertama di 2025 ya. Ya, jadi otomatis dia akan menambah pendapatan pada BRMS. Nah, kalau lihat bobotnya pasti teman-teman lihat lagi ya kebalik ya. Kan ada grup Bakri di situ. Ya, kenapa lu masuk ke BRMS? Kita masuk ke BRMS sekali lagi bukan karena grup itu, tapi lebih ke arah pemegang saham yang barunya, yaitu grup Salim. Ya, yang kita lihat makanya kan perkembangannya kalau teman-teman lakukan research, teman-teman bisa lihat ya, BRMS itu jelas sangat berkembang setelah grup Salim masuk. Di situ ada pabrik kedua, pabrik ketiga, ya nanti akan ada pabrik keempat. Ya ini jelas akan membuat pendapatan dari BRMS naik. Oke? Ya ini hanya mengupdate aja teman-teman ya BRMS ya. Oke, terus habis itu Toba kayaknya udah nggak usah ikut lagi ya. Apa masih bisa? Kemarin dia udah sempat, udah. Ini udah swing ya. Ini walaupun dia belum sampai ke gopek ya. Ini mungkin targetnya itu adalah ngebreak 500 ya, ngebreak 500. Tapi kalau misalnya saran saya udah jangan kejar si Toba lagi. Kalau nggak salah masih ada satu namanya Indika ya. Indika seperti apa? Walaupun mungkin dia nggak akan sekenceng itu ya, sekenceng Toba. Ya, tapi ini teman-teman lihat ya dari semua saham-saham batu bara yang kita bahas itu tersisa yang satu ini. Ya, Indika Energi. Jadi dia teman-teman bisa tunggu dia break 1600. Oke? Ya, ini tinggal teman-teman tungguin di situ ada gap. Gapnya di 1700 sampai 1750, kemudian habis itu resisten, ini resisten ini ya best drop ya. Ini ada di daerah 1800. Ya, jadi ini harus teman-teman tinggal tunggu konfirmasi aja. Konfirmasi break. Ini lagi dalam keadaan ini V-shape hold ya. Ya, kemudian habis itu dia udah retest, ini udah confirm. Jadi udah confirm LPS gitu. Ya, jadi kita cuma tinggal sisa tungguin ini aja. Ya, Indika Energi. Break 1600 sampai 1650. Ya, kemudian habis itu tutup gap, kemudian habis itu nanti ada drop best drop ya, ini mungkin nanti akan ada swingnya, swing low-nya. Nah, habis itu lihat dia bergerak apa enggak gitu ya. Kalau itu untuk Toba. Nah, sedangkan untuk Bumi ya setahu saya itu kemarin dia udah ini ya mengembalikan itu ya, mengembalikan apa lahan tambang ya.
Lahan tambang itu kan akhirnya dikelola oleh NU apa Muhammadiyah ya punyanya si Bumi itu. Ya, nah kalau saya mungkin kalau teman-teman research untuk teknik apa untuk fundamentalnya dan lain sebagainya, alasan untuk masuk ke bumi itu mungkin lebih ke arah ini ya, lebih ke arah buat trading-trading jangka pendek doang sih. Ya, karena kalau kita lihat alasan benar-benar untuk masuk ada nggak sih? Bumi turnaround kah? Ya, bumi cyclical kah? Ya, saya nggak tahu batu bara itu sekarang cyclical atau cuman pergerakan karena euforia. Ya, kemudian habis itu bumi mengalami startup, nah hampir nggak ada kan. Nah, kalau nggak ada, apa alasan kita untuk masuk ke situ? Ya, berarti kalau cuma ngandalin teknikal kan, kalau cuma ngandalin teknikal, ya saya mungkin nggak terlalu suka-suka banget dengan teknikalnya si bumi. Walaupun ya teman-teman mungkin lihat bumi itu, oh ini kan udah, oke nih, sorry. Eh, ya ini ya, ini kan udah apa sih namanya ini eh, falling wages atau apa gitu kan ya. Dia udah break ini falling wages, kemudian habis itu break. Sebentar. Oke, nah ini kan udah kayak falling wages kan. Ini falling wages, kemudian dia break retest lagi kan. Nah kalau lu based on technical seperti itu ya udah, ya itu yang teman-teman ambil aja di situ. Gitu. Oh, Salim udah masuk ke bumi. Kalau misalnya untuk batu bara, saya mungkin akan lebih, kalau ngomongin soal grup Salim ya, saya mungkin akan lebih senang masuk ke KKGI dibandingkan dengan bumi. Karena masalah masih banyak sekali untuk si bumi. Gitu ya, saya mungkin akan lebih masuk ke KKGI dibandingkan dengan si bumi. Gitu ya, teman-teman bisa lihat ya KKGI ya. Ini sama kan, ini di dalamnya sudah ada Salim kan. Di situ ada nikelnya, di situ ada batu baranya juga. Saya mungkin akan jauh lebih suka masuk ke KKGI dibandingkan dengan bumi. Itu alasan saya. Kenapa tidak beli bumi. Dari dulu sebenarnya saya memang tidak pernah mau membeli bumi ya. Tapi kalau lu masuk karena alasan teknikal, ya udah masih cocok. Tapi ini teknikal doang ya, artinya kalau teman-teman cuma trading jangka pendek doang. Gitu ya, dia ini wages, kemudian habis itu break ya, retest ya, ini tinggal ikutin aja pergerakannya. Ini kan ada resisten satu di sini. Ya di 111 ya. Jadi kalau dia break ya ikut lagi gitu aja. Gitu. Ini nggak tahu bisa break nggak nanti. Ya, ini untuk bumi. Jadi kurang lebih ya kalau kalau saya lihat tuh ya cuma begitu aja. Oke, kemudian ini WRG. Ini WRG masih ada yang masuk situ. Coba kita lihat teknikalnya. Kalau untuk sentimennya itu hampir boleh bilang tidak ada ya. Nih, ini nggak tahu gambar saya dari kapan ya. Kayaknya udah ada yang nanya deh WRG. Makanya udah ada gambar begini. Ya, nih kita lihat ya. Ini kan dia udah breakdown. Ya, breakdown kemudian habis itu ngehold lagi di situ. Ya, nah kalau tipe-tipe begini, ya tipikal begini, nih lihat. Bentar. Volume kok gede ya. Nih tipikal begini, teman-teman cek ya nanti ya. Ini daerah SOW-nya. Oke, ya ini kalau di atas kan SOS nih. Ini daerah SOW-nya. Jadi peluangnya adalah kalau dia break ini, ya berarti ini kan lanjut lagi turun. Itu WRG. Ya, nah balik lagi kalau teman-teman lihat dari ini alurnya ya, framework-nya ya. Lu lihat sentimen ada nggak di WRG? Ada nggak sentimen WRG? Hampir boleh nggak ada kan? Nah kalau nggak ada, kita udah nggak usah lanjut lagi. Ngapain gua lanjutin lagi? Katalis segala macam tidak nongol di WRG. Nah kalau tidak ada, udah gue nggak perlu buang-buang waktu untuk ngeresearch dia ngapain, teknikalnya ngapain segala macam. Ya jadi kalau teman-teman lihat ya frameworknya udah begitu. Jadi kalau ada katalis baru kita bergerak. Nggak ada katalis, kita nggak ngapa-ngapain. Kayak kemarin kita bahas mengenai industri pengolahan. Ya industri pengolahan ya itu kan sebuah katalis kan, karena ada katalis itu kita bergerak, lihat batu barang, lihat ke nikel, lihat ke tembaga, lihat ke aluminium, lihat ke emas, ya itu industri pengolahan gitu. Kalau misalnya dia tidak ada di dalamnya, nggak nggak ngapa-ngapain gitu. Nah sama kayak misalnya Pak Ruli nih nanya MTech ya. Oke, Salim dalam itu udah lama masuk ke situ ya. Nah sekarang permasalahannya adalah MTech untuk hari ini apa? Apa yang menjadi katalisnya? Lu bilang, oh dia nanti ada broadcast untuk apa segala macam ya. Nah kita mesti lihat lagi, ya mesti lihat lagi.
dari videonya, kira-kira ada peningkatan pada jumlah subscribernya nggak? Ya kalau misalnya, dia bilang, di bidang kesehatan ini mungkin saja akan ada apa ya, monkeypox gitu misalnya ya. Nah kita lihat dulu peningkatan monkeypox itu ada nggak? Karena MTech itu kan induknya kan, jadi dia punya media, dia punya rumah sakit kan, ya. Nah kita lihat ada nggak? Kalau nggak ada, apa yang kita harapkan dari MTech gitu kan? Jadi ya makanya kalau lihat begitu, karena nggak ada katalis, otomatis nggak ada bensin untuk pergerakan harganya. Ya kita butuh pergerakan, kita butuh bensin itu. Ya, nah kalau lihat dari teknikalnya, ini kan EMA 200 nih. Nah, EMA 200 dia masih di bawah. Tapi posisinya, oke lah kalau teman-teman bilang, ini udah ngebest loh. Ya, dia udah ngebest loh. Ini kalau misalnya ini, lihat ini volatility contraction pattern bukan. Lihat aja volumenya. Kalau volumenya jelas bukan. Karena kalau kita mau bilang ini kontraksi, ya otomatis dia harus turun dong. Namanya kontraksi kan. Ya pertama kencang ya, lama-lama dia harusnya tambah turun. Ya tambah turun. Nah kalau dia ini nggak turun, yang kita lihat stabil, jadi ya jelas nggak bisa kita apa-apakan di situ. Ya jadi ya udah teknikalnya tidak menarik, katalisnya nggak ada. Katalis nggak ada ya, kalau cek ke teknikal ya pasti nggak ada apa-apa. Nah kalau kita mungkin harus curiga pada saham-saham yang dia bergerak tapi nggak ada katalis. Nah kalau itu ya udah, makanya framework kita kan clear ya. Lu ada katalis baru dia ada pergerakan. Kalau misalnya nggak ada katalis dia bergerak, ya udah itu nggak masuk ke dalam radarnya kita. Kenapa ya? Apa yang membuat dia bergerak? Itu kan berarti kan ada sesuatu yang lu nggak bisa antisipasi, yaitu pergerakan karena sejumlah orang, gitu kan? Jadi ya kita nggak masuk situ. Kita butuh ada sesuatu yang bisa kita antisipasi, ya stop loss-nya di mana, risk kita berapa, gitu. Oke? Sektor otomotif terpengaruh, pasti Pak. Kita lihat ya, sektor otomotif kita cuma dua, Astra International sama IMAS kan. Ya Astra kan udah naik, itu udah clear. Kita udah bahas itu dari Astra itu goceng atau berapa gitu ya. Itu udah, itu nggak mungkin kita kejar lagi. Ya apalagi kemarin dihubung-hubungkan ya si Paus memilih Innovazenik ya, terus habis itu ada pergerakan di situ. Ngapain itu? Ya, nah ini Astra International kalau teman-teman lihat teknikalnya dia ngebest kan. Ini best ini menunjukkan bahwa lu punya kesempatan untuk masuk lagi kalau dia break. Oke? Nah, satunya lagi adalah IMAS. Berarti kan semua saham otomotif itu kan lagi menunggu. Ya, sedang menunggu. Ya, ini IMAS juga sama kan. Cuman dia likuiditasnya tidak sekenceng si Astra lah ya. Kalau teman-teman punya Astra ya sudah Astra. Tapi kalau misalnya lu nggak punya Astra, ya ini mungkin teman-teman bisa lihat IMAS. Ya karena dia ini adalah yang paling bawah. Walaupun ya Suzuki nggak dipakai ya. Bukan Mitsubishi Mercy nggak dipakai kan. Ya, tetapi ya ini katalisnya yaitu untuk penurunan suku bunga itu juga pasti akan ada efek ke otomotif. Kita udah bahas ini juga, termasuk auto, DRMA itu juga kita udah bahas. Gitu. Jadi ya sekarang ya cuma menunggu waktu doang. Ya Astra International sudah ngebest di daerah resisten. Kemudian IMAS itu masih daerah bawah. Ya IMAS tuh bisa lihat lah ya. Makanya saya cuma tinggal menunggu aja. Ini nggak tahu liquid, jadi lu mesti pertimbangkan psikologi lu. Ya kalau misalnya psikologi lu tidak terlalu oke-oke banget, pilih Astra. Ya pilih Astra saja. Tapi kalau misalnya gue suka nih ya saham-saham yang begini, ya udah lu bisa masuk ke IMAS. Tapi ya potensi untuk risknya juga gede. Apakah bijak untuk masuk JPFA? JPFA. Saya gini ya. Nah, ini sekalian ya menjawab itu ya. Kemarin kan ada pertanyaan juga ya, JPFA itu sudah break atau belum? Ini kalau lihat base-nya, ini adalah daerah break-nya itu sudah 1.500. Jadi kalau dia udah berada di bawah 1.500, itu jelas sudah selesai ya JPFA. Jadi kita pasti akan keluar dulu karena ini adalah basis dari box-nya ya. Jadi untuk base di atasnya. Kalau enggak sorry. Ya nih, kalau teman-teman pindahin ke weekly, lu akan kelihatan ya ini box itu kan. Ya, ini sebentar. Nah, ini. Kelihatan kan boxnya ya?
Ini satu box ya. Ini kan box bawah nih, ini box ya. Nah, itu sini box lagi. Nah, artinya kalau dia break box ini berarti kan ini udah selesai. Udah selesai kita harus keluar. Ya, ini karena ini aturan. Nanti akhirnya dia naik lagi dan lain sebagainya. Kok gua keluar. Itu lu ikut aja aturannya. Udah begitu saja. Ya, bagaimana kalau dia turun terus kan? Ya itu kan pertanyaan. Kalau dia naik ya udah lalu mau bagaimana lagi? Udah cukupkan aja dengan apa yang dikasih oleh market. Ya tapi kalau misalnya oh ya udah ini kan dia belum break ya. Kalau posisinya sekarang kan dia belum break. Karena dia belum break, ya makanya ya berarti kita masih ada di dalamnya. Nah kalau lu mau ikut lu harus tunggu dia break box. Ya ini sebuah box nih. Ya ini kan boxnya ya. Nah dia harus break dari sini baru kita ikut lagi. Kenapa kita ikut JPFA? Ya sentimennya jelas ada kan, itu makan siang gratis itu ya 71 triliun. Dan kita udah lihat beberapa kejadian JPFA itu dipilih. Ya nggak tahu karena lobby-lobbynya yang cukup bagus atau seperti apa ya. Tapi ini jelas kalau memang lihat dari ini dari apa namanya dari kepraktisannya ya JPFA kan punya nugget. Ya JPFA kan punya ayam ya yang dibikin nugget yang lebih gampang lah untuk memenuhi yang namanya protein. Kemudian habis itu JPFA juga punya susu. Ya, terus habis itu JPFA punya apa lagi ya, saya lupa. Ya, jadi ya pengaruh ke JPFA-nya jelas ya. Udah pasti akan jelas ya. Makanya kan kita pilih JPFA waktu awal. Ya, kita antisipasi waktu awal. Ya, waktu daerah-daerah sini deh. Daerah 1.200-an. Ini kan lagi floating ya. Nah, jadi kalau lu tanya bijak nggak untuk masuk JPFA saat ini? Bijak kalau dia ngebreak. Tapi kalau misalnya lu masuk karena spekulasi bahwa oh dia ada di support. Ya saya cuma takutnya adalah dia ngebreak. Ngebreak kemudian habis itu baru jalan. Kemudian kalau kita menggunakan metode trailing stop, ini sebenarnya udah harusnya keluar. EMA 50 kan? Ya, nih teman bisa lihat ya. Dia udah jebol kayak EMA 50. EMA 50-nya ada di 1565. Dia udah jebol EMA 50 walaupun memang ada support daerah bawah. Ini memang lu harusnya udah keluar kalau lu menggunakan trailing stop EMA 50 ya. Nah, oke. Nah, kenapa gue bertahan? Ya karena yang gue pakai itu kan di daerah 15.000 1.500 ya. Kemudian habis itu support lagi volume ya. Volume pada saat dia ngebase itu nggak ada. Nih, lihat ya. Volume pada saat dia base itu nggak ada. Artinya sebenarnya kegiatan untuk keluar barang, masuk barang segala macam itu hampir boleh bilang ya cukup stabil. Ya, cukup stabil. Jadi artinya ya untuk sampai sekarang saya masih menduga bahwa si gajah itu masih ada di dalamnya. Ya si gajah masih ada di dalamnya. Jadi posisi sekarang kan mau ngomong pemerintahan baru Oktober kan. Ya, jadi itu pasti akan nunggu. Walaupun sekarang udah badan gizi udah jalan, tapi makan siangnya itu masih masih kayaknya masih diolah terus gitu ya. Kira-kira seperti apa prosedurnya, bagaimana nanti kinerja di lapangan. Ya, karena terakhir tuh saya lihat tuh badan gizinya sampai mendekati Frisian Flag ya. Frisian Flag itu kan tidak ada di bursa nih. Benar ya? Tidak ada di bursa nih. Kenapa dia nongolin itu? Apa dia juga mendekati perusahaan-perusahaan seperti Jafta, perusahaan-perusahaan seperti Ultra Jaya, perusahaan-perusahaan seperti Cimori dan lain sebagainya. Cuman yang nggak diberitakan di permukaan gitu. Ya, jadi ini kalau teman-teman lihat dari JPFA, ya udah kita tunggu aja boxnya itu selesai gitu ya. Nah, untuk ini sekalian mungkin untuk Sido itu JPFA tidak ada ini kan ya, tidak ada minuman yang mengandung gula kan ya. Nah, untuk Sido kita ngelihat itu sentimen negatifnya untuk yang hampir bilang untuk yang sektoral retail lah ya, termasuk Sido. Ya, kita akan nanti 2025 itu akan berlaku cukai minuman manis. Apa sekarang udah mulai jalan ya? Jadi cukai minuman manis ya itu pasti akan berdampak. Ya pasti akan berdampak. Mungkin secara short term itu pasti akan berdampak. Ya termasuk untuk perusahaan-perusahaan retail. Nah, jadi kalau lihat dari ini, kalau Sidonya sih masih ngebest ya. Ini kan sebenarnya adalah perusahaan ini ya, kita bilang apa ya growth stock ya. Ya, jadi kalau lu masih simpen ya udah simpen aja gitu kan. Tapi saya sih udah nggak di sini.
Ya, kenapa? Karena kita mengantisipasi sentimen negatifnya. Ingat ya, kita bukan investing ya, kita trading ya. Nah, kebetulan kalau lihat dari ini pergerakannya, ini udah waktu sudah keluar ya, saya udah keluar di daerah sini. Ini kan dia tembus MA50 kan? Ya. Nah, itu ya kita udah keluar. Nah, lu udah tinggal pindah aja ke tempat lain dulu. Nanti kalau misalnya ternyata penggunaan pajak cukai minuman manis itu adalah begini, 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 lebih clear, nah baru kita mulai atur lagi. Kira-kira mana yang setelah turun ternyata dia cuma swing low, dia cuma pullback, dia cuma retest, ya baru kita mulai atur lagi portofolio untuk masuk ke wilayah itu. Tapi kalau enggak usah dulu. Gitu ya. Oke, CNMA. Nah, CNMA kemarin kan kita ikutin ya, udah money spot kan, ya. Nah, sekali lagi mungkin teman-teman harus tahu ya, money spot itu dia bisa turun ke bawah, bisa naik ke atas, ya. Oke. Nah, kemudian habis itu Sinema, kita masih ngelihat ini masih belum ada springnya, ya. Jadi potensinya adalah dia spring kah atau sebenarnya dia cuma ngusir. Nih, ya ini lihat ya, ini adalah area di mana supportnya. Sebentar. Ini adalah area di mana itu support terdekatnya ya. Nah, kemudian habis itu cuma shadow di situ. Shadow kemudian habis itu volume nggak ada. Ya. Ini volume nggak ada. Nah, kita moga-moga nih ya, kita mungkin tunggu ini dalam beberapa hari ini apakah dia kembali naik atau dia spring. Ya, atau dia spring. Nah, bagaimana kalau dia spring? Kita harus keluar. Karena itu udah pasti kena stop loss-nya lu. Nanti kalau dia spring, kan pasti dia akan bikin V-shape, kemudian hold ya. Nah, nanti baru masuk lagi. Ya, nanti baru masuk lagi. Jadi jangan dia udah spring bisa, oh ini cuma spring, ya udah gue tungguin lah. Gitu. Enggak ya, tetap berdasarkan trading plan. Kalau lu enggak berdasarkan trading plan, lu trading berdasarkan apa? Berarti kan akan berdasarkan emosi lu. Ya, jadi kalau nanti ini kan yang kita tunggu itu adalah ini money spotnya ya. Oke? Nah, ini money spot enggak? Teman-teman lihat volumenya. Kan yang kita mau tunggu itu ada terus habis kan? Ya, terus habis kan? Ya, karena itulah makanya kemarin kan saya share mengenai order book ya kan? Ya, dia kan udah dijagain kan? Yang harapannya kita adalah ya udah cuma dijagain aja. Berarti kan nanti akan ada penurunan pada volumenya dan sampai habis. Di sini kan udah bagus ya. Ya, lihat nggak? Volumenya itu jelas udah kecil, udah kecil. Nah, kita berharap adalah terus kecil. Ya, nah terus kecil. Kemudian lihat ya, sebentar. Nah, kita lihat. Ini kan sebenarnya udah bagus kan? Bentar. Oke, teman-teman lihat ya. MA di mana? Udah nol. Ini nih ya, MACD udah nol. Terus habis itu RSI-nya udah gocap. Ini udah jelas bagus banget kan. Ya udah clear banget kan. Nah, kemudian habis itu dia ke bawah. Nah, ini yang mau kita tunggu ya periode ini, apakah ini cuma mengusir ya atau dia akan ke spring. Ya, yang nggak kena dari CNMA itu untuk money spotnya adalah volumenya. Ya, semuanya udah oke, udah clear. Kita mau lihat 1 2 3. Cuma 3 hari kan? Ya, 1 2 3. Di volume kecil nih 1 2 3. Kita butuh berapa? Butuh 5 hari kan? Ya, tapi ini udah mulai naik lagi. Itu CNMA. Jadi kalau lihat ya masih belum ada apa-apa. Nah, cukai minuman manis itu kena nggak sih ke CMNA? Karena kita tahu ya, dia bukan bioskop, dia bukan jualan tiket kan, dia jualan makanan kan. Ya, dia kena nggak? Ya kalau nggak kena, ya harusnya cukup baik. Masih bisa kita tungguin. Ya, ini juga saya masih di dalam loh. Oke, terus habis itu apa? Arto. Arto kemarin kita sempat bahas ya mengenai ini mungkin yang ini Bapak apa Ibu ya Dede ya. Ini Arto ya. Ya kita udah sempat bahas mengenai saham-saham digital ya. Dan kita tahu bahwa ada kegiatan di dalamnya. Ya, ada kegiatan di dalamnya. Termasuk kayak BBYB dan lain sebagainya ya. Itu ada kegiatan di dalamnya. Ya, kegiatan dalam arti ada peningkatan pada volumenya ya. Mana ini volumenya? Nah, oke, nah, teman-teman lihat ya. Dia kalau untuk ini kita bicara teknikal aja dulu ya untuk si Arto ya. Ini adalah lorong ya. Ini adalah channeling line untuk si apa si BBYD.
Oke, ini adalah channeling lainnya. Benar ya? Oke. Oke, nah, ini adalah channeling lainnya. Udah pas. Oke, nah, dia udah break ya. Nah, breaknya ini, itu dengan volume nggak? Ya, nah oke. Nah, kemudian habis itu di situ ada EMA 200-nya di 2680-an dan EMA 50 EMA 50 juga ada dari situ. Oke. Nah, kita lihat ya, ini tahanannya nih. Ini tahanannya si Arto. Kalau teman-teman udah punya, atau perhatikan tahanan ini. Ya, di berapa? 2700 sorry. 2670 berarti masih ada 100 poin ya. Jadi kalau tahanan itu cukup kuat untuk menahan si Arto, berarti next itu adalah dia akan ke box, ke sideways. Ya, dia akan ke sideways. Ya, dia akan ngebest. Berarti kan ini benar-benar menunggu sentimen the Fed. Ya, ini kalau ini ya. Ini baru Arto ya, teman-teman lihat BBYD kalau dia udah mulai ngebest juga berarti udah confirm. Kemudian habis itu BBHI kalau dia udah mulai ngebest juga itu udah confirm. Ya, berarti dia sedang menunggu sentimen selanjutnya yaitu penurunan suku bunga. Oke, nah tapi ini kalau untuk yang digital ya, saya nggak tahu apakah em, untuk kreditnya dia masih cukup oke atau gimana. Ya, untuk digital saya nggak tahu ya. Tapi kalau untuk penurunan suku bunga untuk bank-bank konvensional itu cukup bagus. Karena harapan kita adalah di situ terjadi memacu terjadinya permintaan kredit. Ya, yang itu yang kita harapkan. Ya, oke. Nah, oke. Kemudian habis itu ini saya coba agak cepat ya PSAB. PSAB ini saham yang saya lupa ya. Terakhir itu kalau nggak salah ada sentimen kalau manajemennya mau melepas 90% lebih ya saham ya. Ya benar ya, teman-teman coba cek ulang ya. Nah kalau iya, udah nggak usah. Ya saya harus katakan begitu aja karena ini udah pasti akan menambah jumlah saham beredar yang ada di masyarakat. Ya daripada lu ke PSAB, mendingan lu lihat aja BRMS gitu. Oke. Nah, kemudian habis itu DKFT. Apakah dia udah masuk ke dalam range beli? DKFT itu nih kalau dia pullback ke arah trendline-nya di 114 ya 114. Tapi kalau teman-teman ini ya masuk ke dalam agresif gitu kan. Ini udah jelas udah masuk ke dalam area beli karena dia udah naik kemudian habis itu pullback. Ya, pullback. Nah, itu udah masuk ke dalam boxnya. Hari ini turunnya juga nggak ada volume kan? Ya, turunnya juga nggak ada volume. Nah, kemudian habis itu teman-teman tahu ya, sentimennya sebenarnya kita udah bahas kemarin, yaitu peningkatan produksi pada smelternya. Ya, dari 100.000 menjadi 200.000 ton. Ya, 100.000 menjadi 200.000 ton. Nah, kalau ada peningkatan pada smelternya, otomatis yang kita harapkan adalah peningkatan pada pendapatannya dong. Karena dia bisa menjual lebih banyak. Itu kan otomatis pendapatannya bertambah naik. Nah, cuman peningkatan peningkatan kapasitas smelternya itu baru akan terjadi di Q1 ya. Ya, Q1 2025 ya. Nah, jadi itu harusnya menjadi double sentiment untuk si DKFT. Satu adalah industri pengolahan, insentif industri pengolahan dari pemerintahan yang baru. Yang ini ya kita belum tahu juklaknya ya. Belum tahu industri mana saja yang terdampak. Ya, kemudian kedua adalah peningkatan pada kapasitas smelter yang ada di DKFT. Ya, jadi ya ini potensi turnaround-nya itu jelas tercium di DKFT. Oke, oil disupport. Sebentar ya, kita coba singgung sebentar oil. Oil disupport. Oh iya, oh oil udah turun begini. Nah gini, kalau oil turun begini ya, teman-teman lihat ya, korelasi oil sama emas itu sebenarnya adalah korelasi yang negatif. Jadi kalau oil turun, itu ada potensi peningkatan pada harga emas. Oil turun, ada peningkatan potensi pergerakan pada harga emas. Kenapa? Ya simpel aja sih bicaranya. Oil turun artinya adanya mandek pada perekonomian. Karena permintaan untuk minyak nggak ada. Ya kan? Artinya berarti kan ada sesuatu yang membuat dia mandek. Ya either itu perekonomian, lu nggak akan terlalu banyak berkegiatan di luar kalau lu nggak punya prospek. Ya kan?
Tapi kalau misalnya lu punya prospek yang banyak, otomatis lu punya kegiatan cukup banyak. Ya, transportasinya, pengiriman barang dan lain sebagainya itu pasti akan lebih besar kan kalau perekonomian jalan. Nah, kalau misalnya oilnya turun terus, ini artinya tidak ada permintaan. Berarti oversupply kan? Supply itu akan over di situ. Nah, kalau supply-nya over, ya otomatis ya teman-teman juga udah tahu lah ya, berarti ada sesuatu dengan perekonomian. Gitu ya, dalam tanda petik ada sesuatu dengan perekonomian. Nah, itu makanya yang sedang kita update. Apakah dengan penurunan suku bunga The Fed itu mampu nggak menggerakkan data-data ekonomi? Kalau mampu, itu bagus. Berarti ada postpone pada resesi. Tapi kalau misalnya tidak terjadi, ya maka kita harapkan November atau Desember The Fed itu harus turunin lebih banyak. Gitu untuk menggerakkan kan. Tapi kalau enggak, ya wis udahlah. Gitu. Ya. Oke, teman-teman. eh udah ya. Jadi saya pikir ya saya cukupkan dulu ya untuk sekarang ya buat pertanyaan-pertanyaan nggak terlalu banyak yang bisa saya jawab ya. Ya tapi ya moga-moga bermanfaat ya buat teman-teman ya. Nanti tinggal kita cek ulang ya, analisa ulang. Kurang lebih time frame framework yang kita pakai itu kurang lebih begitu. Ya yang teman-teman juga bisa ikutin dari ini ya dari banyak hal kita membahas untuk emiten-emiten, kita selalu membahasnya dari perspektif seperti itu, framework ya. Katalis ada, habis itu baru ajar ya sampai ke technical. Kalau misalnya katalis nggak ada, udah nggak usah capek-capek analisa sampai ke dalam-dalam buat apa. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu lagi di hari Rabu mendatang ya. Oke, God bless. Saya izin pamit. Thank you.